Jadi itulah orang tidak akan pernah tuli. Ada sebagian orang-orang yang seperti itu. Ada sisi kekhawatiran kalau datang ke kajian-kajian yang bahasnya halal haram. Dia khawatir gaji yang selama ini dapatkan akan hilang. Kenapa? Ada isu bahwanya ini haram. Maka dia enggan untuk mendatangi kajian hal haram. Ini seakan-akan buta dan tuli terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita membahas bab tentang adab. Dan pada kesempatan kali ini kita beri tema sifat hamba-hamba Allah ta'ala yang beriman. Bisa dibuka pada bab 92 dan 93 di halaman 46, 47 dan seterusnya. Baik, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara banyaknya manusia yang hidup di muka bumi ini, ada yang memiliki kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut disebabkan karena tulusnya penghambaan diri mereka kepada Allah taala. Mereka dikenal dengan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah taala yang beriman, yang mana jasad-jasad mereka masih di dunia, sementara cita-cita hati mereka tergantung di akhirat dengan mengharapkan surga Allah Ta'ala. Sehingga dengan tujuan tersebut, dengan harapan tersebut, mereka menjadi hamba-hamba yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala, tunduk, patuh dengan mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan itu semua mereka meraih dan mendapatkan kedudukan tinggi dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Bagaimana sifat-sifat atau ciri-ciri mereka? Apakah saya dan Anda termasuk golongan mereka ataukah tidak? Baik, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan sifat-sifat dan ciri-ciri mereka, yaitu ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab keimanan dan penghambaan mereka, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan ayat ke-77. Baik, ikhwatal iman, kita akan bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما. Baik, artinya ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, ketenangan, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yaitu orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Maksudnya, orang-orang yang sembahyang tahajud di malam hari semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan hamba-hamba Allah Ta'ala beriman juga adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak atau alasan yang benar, kemudian tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan atas dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan yang terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian orang-orang hamba-hamba yang beriman adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah, yaitu kepada orang-orang musyrikin, "Tuhanku tidak mengindahkanmu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti akan menimpamu." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan sampai dengan 77 beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat hamba-hamba Allah yang telah Allah muliakan dengan keimanan mereka, ketakwaan mereka, dan penghambaan diri kepada mereka.
Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya sepatutnya tatkala kita membaca ayat ini ada dorongan dan motivasi pada diri kita bagaimana agar kita juga memiliki sifat-sifat tersebut. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah taala yang dimuliakan, yang ditinggikan kedudukannya. Agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat dan ciri-ciri sebagaimana yang telah Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ikhwatal iman, perlu kita fahami tidak semua penghambaan seorang hamba bisa mendapatkan kemuliaan di atas. Karena ubudiyah atau penghambaan itu ada dua macam. Yang pertama ubudiyah kepada rububiyah, penghambaan kepada rububiyah Allah taala. Dan yang kedua, penghambaan kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud? Penghambaan kepada rububiyah Allah, maksudnya adalah kita yakin dan percaya Allah Maha Pencipta, Pengatur, Penguasa, menghidupkan dan mematikan, Maha memberi rizki, dan lain sebagainya. Itu adalah penghambaan diri kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mencangkup di dalamnya adalah orang muslim, kafir, baik, jelek, semuanya merupakan hamba-hamba Allah. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 93 Allah Ta'ala berfirman, Inna kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku atau sebagai seorang hamba. Pada dasarnya semuanya adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Karena mereka yakin yang memberi rizki, yang memberi makan, yang menghidupkan dan mematikan, yang menciptakan langit dan bumi, semuanya yakin bahwasanya ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk bagian daripada penghambaan, ya, yang mana semuanya adalah hamba. Mau dia fajir, mau dia soleh, dia adalah hamba pada dasarnya. Adapun ubudiyah yang kedua adalah ubudiyah pada atau penghambaan pada uluhiyah Allah Ta'ala. Maksudnya adalah meliputi peribadatan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti, hamba bukan hanya sekedar meyakini akan rububiyah Allah. Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha menghidupkan, mematikan. Tidak hanya terbatas pada penghambaan itu saja, kan tapi dia harus menghambakan dirinya pada segala macam perintah Allah Ta'ala yang harus dia kerjakan. Seperti sholat, puasa, menyembelih kurban, tatkala dia berdoa, tatkala dia berzikir, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud pada surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77, sifat-sifat ibadur rahman adalah penghambaan seorang hamba tatkala dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di situ beberapa contoh amal-amal yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman atau ibadur rahman, sehingga mereka mendapatkan keutamaan, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa saja sifat-sifat ibadur rahman sebagaimana yang telah kita bacakan ayatnya tadi? Yang pertama, ikhwatal iman, memiliki sifat tenang dan lemah lembut. Dan ini berkaitan dengan bab yang kita bahas pada kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu sikap tenang. Sikap tenang ini merupakan salah satu sikap atau sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Sebagaimana dalam ayat 63, surat Al-Furqan ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hati. Dan apabila mereka dijahili oleh orang-orang jahil, diganggu oleh orang-orang jahil, maka mereka akan membalasnya dengan perkataan-perkataan yang mengandung keselamatan. Dan ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu apabila mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang dan penuh kewibawaan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fa amma haula fa innahum yamshuna min ghairi istikbar wala marah wala asyar wala batar. Adapun tatkala mereka ini hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman ini berjalan di muka bumi, mereka berjalan tidak dengan sifat angkuh dan sombong, ya, rendah hati.
kemudian memiliki kelemah lembutan. Yang kemudian pula disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Mujahid yang dimaksud dengan hauna yamsuna bil waqar was sakinah, berjalan dengan penuh kewibawaan dan ketenangan. Itulah ciri atau sifat hamba-hamba Allah Ta'ala, di antara sifat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Berjalan di muka bumi ini dengan kewibawaan, dengan ketenangan, dengan kerendah hatian, bukan dengan kesombongan. Bukan dengan tergesa-gesa, sifat anjalah. Itu bukan di antara sifat hamba Allah Ta'ala yang beriman. Dan yang dimaksud dengan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, yaitu tatkala diajak bicara atau diganggu, diajak debat oleh orang-orang jahil dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati atau mengganggu hati, maka dia akan membalasnya dengan perkataan yang salama, yang mengandung perkataan selamat. Dia tidak mau terjatuh kepada dosa yang sama yang didapatkan oleh orang-orang yang jahil tersebut. Maka dari itu dia akan beralih. Dia akan membalas dengan ucapan yang baik. Tatkala diucapkan Anda ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka ucapkan atau balas dengan kata-kata yang baik. Jazakallahu khairan atas masukannya, doakan saya semoga saya jauh lebih baik. Dan seterusnya. Balas dengan perkataan-perkataan yang salama. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga berkata, la yajhaduna ala ahad wa in juhila alaihim halumu. Mereka-mereka ini, yaitu hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman ini, tidak pernah berbuat jahil atau berbuat nakal kepada orang lain. Namun tatkala mereka dijahili, diganggu, justru mereka membalasnya dengan sikap tenang dan lemah lembut. Inilah di antara sikap atau sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Senada dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Fusilat ayat 34. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dengan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Dalam arti kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala setiap kita mendapatkan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita dapatkan hal itu, maka yang dianjurkan dalam agama Islam adalah kita membalasnya dengan cara yang baik. Sebagaimana yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan kedudukan. Memang untuk beberapa kondisi berat. Terlebih tatkala dia merasa kehormatannya diusik, dicoreng, dirusak. Dan dia memiliki kemampuan untuk membalasnya. Ia hendak marah dan semisalnya. Namun tatkala dia balas hal tersebut dengan yang lebih baik, perkataan yang lebih baik, tindakan yang lebih baik, pada saat itu dia telah mengaplikasikan pada dirinya salah satu sifat sikap hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang dengannya dia mendapatkan keutamaan. Baik, terdapat hadis-hadis yang disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di antara praktek-praktek yang dimiliki oleh Nabi SAW, yaitu sifat tenang, lemah lembut dalam menghadapi segala situasi. Hadis nomor 703 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qat lahikan hatta tura minhu lahawatuhu, innama kana yatabassam." Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku sama sekali tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa secara berlebihan sampai terlihat langit-langit mulutnya. Sesungguhnya beliau hanya bisa tersenyum. Apa kaitan hadis ini dengan bab sikap tenang yang merupakan salah satu sifat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman? Maka jawabannya ya ikhwatal iman, bahwa orang yang tenang itu tidak akan berlebih-lebihan dalam misalkan bercanda, tertawa. Dia tahu batasan-batasan yang diperbolehkan. Sehingga kalaupun harus tertawa maka tidak sampai berlebih-lebihan. Tertawanya Nabi SAW itu kita katakan sebagai senyuman.
Walaupun disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW tertawa, namun yang dimaksud adalah senyuman. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan kalau seandainya kita tertawa terbahak-bahak. Itu kaitannya hadis ini dengan bab ketenangan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi ada masalah dihadapi dengan tenang. Dalam kondisi nyaman atau mungkin ada candaan, maka dia tidak tertawa terbahak-bahak, justru dengan senyuman. Nah, ini diantara sifat hamba-hamba Allah Ta'ala. Karena tahu, kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Orang beriman, hamba yang beriman, tahu akan hal itu sehingga dia tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian pula hadis yang lain, ikhwatal iman, hadis ke 704 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan terburu-buru. Akan tetapi, datangilah dengan berjalan dengan penuh ketenangan. Gerakan apapun yang kalian dapatkan, kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal, sempurnakanlah sendiri salat itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kemudian Imam Muslim menambahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fahuwa fi shalah. Karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian sengaja atau sedang berangkat hendak salat, pada dasarnya dia dalam kondisi salat. Baik, di sini juga termasuk sifat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman senantiasa bersikap tenang. Dan sikap tenang ini tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja yang dimaksud, akan tapi juga dalam masalah ibadah. Nabi SAW menggambarkan kondisi seseorang yang ingin mendapatkan berjamaah. Sementara pada saat itu dia terlambat atau mungkin masbuk. Iqamah sudah dikumandangkan dan imam pun sudah mengangkat takbir. Atau mungkin sudah lewat 1 rakaat atau 2 rakaat. Ada sebagian orang yang khawatir tertinggal atau kelewatan berjamaah bersama imam yang pada akhirnya dia lari-lari, tergesa-gesa, hilang sifat ketenangan pada dirinya. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa'tuha wa antum tamshun. Datangi ia, ya, dalam kondisi berjalan, tidak perlu lari-lari. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah bagi kalian untuk bersikap tenang. Kalau sudah sampai di barisan sholat, maka apa yang kalian dapatkan, misalkan tinggal 1 rakaat terakhir, maka lanjutkan sholatnya, sempurnakan sendiri. Dan begitulah seharusnya hamba Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tatkala seorang hamba itu sedang melakukan perjalanan ke masjid untuk melaksanakan sholat, pada dasarnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia sedang dalam kondisi sholat. Kenapa? Kalau seandainya dia terburu-buru, ini akan membuat efek kepada sholatnya. Dia ngos-ngosan, hilang kehusyuan, ketenangan kehilang, sehingga bacaan-bacaannya mungkin tidak akan bagus, tidak bisa meresapi, tidak bisa memahami maknanya. Inilah diantara dampaknya. Ya. Maka Nabi SAW menggambarkan bahwasanya sifat hamba Allah Ta'ala yang beriman itu bukan hanya sekedar tenang dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam masalah ibadah. Baik. Begitu pula dalam hadis ke-705 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Fasami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu jazran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil. Fa asyara bi sawtihi li ilaihim wa qala ayyuhan nas 'alaikum bis sakinati fa innal birra laysa bil idha. Dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar di belakangnya ada hardikan keras, pukulan dan suara unta. Mungkin sedang terburu-buru, tergesa-gesa, ya, memukul unta dengan keras dan semisalnya. Maka beliau mengisyaratkan dengan cambuknya ke arah mereka seraya bersabda, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian tenang karena ketaatan itu tidak dengan tergesa-gesa. Maka
dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya di antara sifat atau sikap hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman adalah memiliki ketenangan. Yang mana ketenangan ini tidak hanya terbatas pada kehidupan sehari-hari saja, akan tapi terlebih lagi di dalam ibadah. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, resapi setiap maknanya. Ya. Yang mana dalam perintah untuk membaca Al-Quran tidak hanya sebatas kepada membacanya saja, akan tapi kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk mentadabburi makna-makna yang ada di dalamnya. Dan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan ketenangan. Tatkala hendak beribadah, sujud, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah dengan ketenangan. Maka tercela tatkala ada orang yang salat terlalu tergesa-gesa, yang pada akhirnya salah satu rukun yang harus ada pada salat tersebut hilang, yaitu as-sakinah, tumakninah, ketenangan. Ya, ada yang bisa menyelesaikan jumlah salat tarawih dengan 23 rakaat diselesaikan 7 menit, 10 menit. Ini tidak sesuai dengan sifat atau ciri hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yaitu ketenangan. Seharusnya sebagaimana dia bisa tenang dalam kehidupan sehari-harinya, dia juga dituntut untuk senantiasa tenang dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu-buru dalam belajar, dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ibadah apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan ketenangan. Sebagaimana kita berusaha untuk tenang tatkala kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Maka ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat pertama yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang mana dia senantiasa memiliki sifat tenang dan kelemah lembutan. Coba sekarang kita koreksi diri kita. Apakah hal tersebut sudah kita temukan pada diri kita? Tenangkah kita dalam menghadapi segala masalah? Tatkala kita dihadapkan dengan segala macam gangguan-gangguan dari orang-orang yang mungkin memiliki kedengkian terhadap kita, bagaimana sikap kita? Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, kedudukan yang tinggi dari Allah Ta'ala, berusahalah untuk senantiasa memiliki sifat rendah hati, sakinah yaitu ketenangan, waqar, kemudian kelemah lembutan. Itulah salah satu sifat atau sikap hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, sebagaimana yang ditunjukkan pada ayat 63 dalam surat Al-Furqan. Baik, sifat yang kedua ikhwatal iman, di antara sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman adalah dalam ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dan mereka ibadur rahman adalah orang yang melalui malamnya dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Kata sujada artinya adalah orang-orang yang sujud. Qiyama artinya adalah orang-orang yang berdiri dalam rangka melaksanakan ibadah salat malam. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang rajin meletakkan keningnya di tempat sujud untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Berdiri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala pada salat malam. Mereka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah. Apalagi dia mengetahui keutamaan beribadah di sepertiga malam, yang mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan membentangkan kedua tangannya dan mempersilahkan bagi hamba-hamba siapa di antara mereka yang ingin meminta, maka Allah akan berikan. Yang memiliki hajat Allah akan kabulkan. Dia manfaatkan untuk itu. Dia berserah diri dan mengadu segala macam permasalahan yang dia hadapi di dunia. Siapa saja yang memiliki segala macam keluhan-keluhan tatkala dia menjalani kehidupan dunia, maka berusahalah untuk menghadap kepada Allah Ta'ala di waktu tersebut. Sebagai contoh dalam kehidupan dunia, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ketika pimpinan atau orang-orang yang memiliki kedudukan memberikan kesempatan bagi bawahan-bawahannya, bagi rakyat-rakyatnya untuk bertemu. Saya ada waktu pada jam ini, pada hari ini, di waktu ini, untuk mengadakan pertemuan terbuka. Siapapun yang ingin mengajukan tertentu, permintaan tertentu, proposal tertentu dipersilahkan. Oh, manusia antusias datang. Membawa segala macam keluhan-keluhan, aduan-aduan. Atau ada yang meminta dana dan segala macamnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu.
Yang mana pada saat itu Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-hamba yang meminta kepadanya. Dengan segala macam bentuk pengabulan. Allah akan berikan jalan keluar atas segala kesulitan yang dihadapi oleh hamba di waktu-waktu yang telah Allah tentukan di sepertiga malam terakhir. Maka hamba-hamba yang beriman, ibadur rahman, yang telah ditetapkan kemuliaan bagi mereka, mereka manfaatkan waktu tersebut untuk senantiasa sholat malam, bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu tersebut. Ayat tadi, ayat 64, senada dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Allah Ta'ala berfirman, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman adalah senantiasa meminta perlindungan dari siksa api neraka, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat 65-66. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ketika kita berdoa, seringkali kita hanya mengedepankan keinginan-keinginan dunia kita. Yang belum menikah, ingin menikah. Yang belum punya rumah, ingin punya rumah. Segala macam kebutuhan dunia yang selalu kita ulang-ulangi. Memang pada dasarnya boleh, tapi sadari kita hidup di dunia sementara. Ada doa yang jauh lebih penting yang seharusnya kita dahulukan sebelum keinginan dunia. Bagaimana kita bisa selamat di hari kiamat kelak? Tatkala melewati sirat, kita bisa selamat dan masuk ke dalam surga. Itu sebenarnya yang harusnya kita lebih utamakan. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, tatkala mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka senantiasa mengedepankan ini. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari azab jahannam, dari siksa api neraka. Karena mereka sadar betapa perihnya, betapa kerasnya hukuman dan azab yang ada di dalamnya. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, tempat kediaman. Maka mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setiap doa, apakah selalu kita panjatkan? Ataukah kita disibukkan dengan keinginan-keinginan dunia? Yang ingin lulus, yang ingin dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Sementara pada akhirnya dia lupa dengan akhiratnya. Dalam berdoa, jangan pernah tinggalkan hal-hal yang harus diutamakan. Diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Bukan hanya Anda, ajak juga keluarga-keluarga Anda, doakan mereka. Baru mungkin setelah itu ada keinginan-keinginan dunia yang ingin Anda panjatkan, maka dipersilahkan. Ya. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman adalah yang mana mereka senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari siksa api neraka. Yang dimaksud dengan gharama, kata Imam Ibnu Jauzi, di situ ada 5 pendapat. Akan tapi kalau kita lihat memiliki makna yang serupa. Seperti ada yang mengatakan gharama adalah selama-lamanya. Ada yang mengatakan gharama adalah siksa yang menyakitkan. Ada yang mengatakan gharama adalah siksa yang melelahkan. Ada yang mengatakan gharama adalah siksa yang membinasakan. Ya. Dan ada pula yang mengatakan siksa yang amat pedih. Ya. Inna adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya azabnya adalah gharama. Ada yang mengatakan azab yang panjang, kemudian ada yang menyakitkan, ada azab yang melelahkan, ada azab yang membinasakan, dan azab yang sangat pedih. Nah, kalau kita lihat maknanya serupa. Dalam arti orang yang akan menetap, na'udzubillah min dzalik, di neraka jahanam kelak, dia akan merasakan siksa yang sangat pedih dan dengan kurun waktu yang sangat lama. Maka dari itu, pada ayat ke-66 Allah mengatakan, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya, maka jangan pernah terucap dari lisan kita mengatakan nggak apa-apa neraka. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Atas dasar apa kita berani menentang itu semua? Kalau orang-orang yang beriman dia sadar betapa mengerikannya.
yang mana api neraka jauh lebih panas dibandingkan api dunia. Satu hari neraka itu senilai dengan 1000 tahun yang ada di dunia. Maka jangan pernah mengatakan, nggak apa-apa masuk neraka. Nanti kan ujung-ujungnya juga masuk surga selama menjaga tauhidnya. Akhirnya melakukan maksiat. Gak apa-apa Ustaz, kan ada dalilnya. Kalau orang bertauhid kan ujung-ujungnya masuk surga. Na'udzubillah, nggak bisa kita katakan demikian. Kalau kita kembali melihat bagaimana rincian azab yang akan didapatkan oleh orang-orang yang masuk neraka, na'udzubillah, dia akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Yang paling ringan saja, tatkala dia meletakkan kedua kakinya di neraka, otaknya mendidih. Itu satu hari di hari kiamat senilai dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan bagaimana betapa perihnya, pedihnya, sakitnya azab di neraka jahanam. Orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman akan senantiasa tidak lepas dari doa meminta perlindungan dari siksa api neraka. Ya. Inilah sifat-sifat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Tidak sebagaimana sebagian kalangan orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan tidak boleh kalau beribadah itu karena takut neraka. Oh, tidak boleh ibadah itu karena ingin surga. Jadi seakan-akan dia menduakan Allah. Ini tidak benar. Ya. Jadi kita ibadah itu harus dengan cinta saja. Tidak boleh dengan takut, tidak boleh dengan harap. Takut neraka nggak boleh. Harap surga nggak boleh. Kita harus dengan cinta saja. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa talabul jannah wal isti'adzah minan nar tariqu anbiya'illah wa rusulihi wa jami'u awliyaihi as-sabiqin al-muqarrabin wa ashabil yamin. Meminta surga dan berlindung dari siksa api neraka, ini adalah jalan hidupnya para nabi Allah, utusan Allah, semua wali Allah dan ahli surga yang terdepan. Mereka tatkala hidup di dunia, nabi, para sahabat, para tabi'in, itu tidak lepas dari diri mereka untuk berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, minta surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dengan keumuman dalil dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itu hendaklah kalian berlomba-lomba. Ya. Tatkala Allah Ta'ala menyebutkan segala macam kenikmatan surga dalam surat Al-Mutaffifin, kemudian Allah mengatakan, berlomba-lombalah. Ya Allah yang memerintahkan. Memang itulah tujuan kita. Kalau seandainya bukan itu, lantas apa? Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan. Maka dari itu, rukun ibadah, ini perlu difahami. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah khauf, roja, kemudian roja, dan mahabbah. Ini 3-tiganya harus ada pada diri kita. Takut, harap, dan cinta. Ya. Kita ibadah ini harus memiliki 3 perasaan tersebut. Cinta. Ini yang mendorong kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta, dengan cinta. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut dibuktikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Tetapi bukan hanya sekedar cinta, tapi di sana ada rasa takut. Takut apa? Takut kalau amal ibadah ini yang didorong dengan cinta ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh bawahan-bawahan terhadap pimpinannya. Dia mendapatkan perintah, Pak, Bu, kerjakan ini. Dia betul-betul berhati-hati. Ketika ingin melaporkan kepada pimpinannya, dia betul-betul khawatir kalau seandainya jangan-jangan tidak diterima. Sebagai contoh, sebagai mahasiswa ini. Dia sudah membuat skripsi, tesis, disertasi. Ada kekhawatiran pada dirinya kalau seandainya tidak diterima oleh dosen pembimbingnya. Sehingga membuat dirinya apa? Lebih hati-hati. Sesuai dengan prosedur ataukah tidak? Sesuai dengan urutan ataukah tidak? Sesuai dengan arahan ataukah tidak? Coba kalau seandainya tanpa ada rasa takut bagaimana? Akhirnya seenaknya. Yang penting saya kerjakan. Nah, begitu pula dalam masalah ibadah. Kalau seandainya ada muncul rasa khawatir dan takut, ini akan menjadikan dirinya apa? Berhati-hati dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Khawatir tidak diterima. Yang pada akhirnya dia akan memperbagus kualitas ikhlasnya. Khawatir tidak diterima. Maka pada akhirnya dia apa? Dia akan menyesuaikan segala macam ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pula dengan rasa takut, dia akan menjauhi segala macam dosa. Kenapa? Ada azab. Orang yang berbuat dosa, ada azab yang menantinya.
Tapi juga tidak cukup dengan cinta dan takut saja. Harus disertai dengan harap. Ya. Kenapa? Kalau cuma sekedar takut yang lebih besar, ini akan menjadikan hamba berputus asa. Yang pada akhirnya, ya sudah Ustaz, saya sudah terlanjur jadi pelaku dosa, pelaku maksiat. Banyak dosa-dosa saya, tidak mungkin diampuni. Yang pada akhirnya sudah, kalau memang neraka, ya neraka. Sebagaimana ada sebagian orang yang berani mengatakan, ya sudah neraka, ya neraka. Na'udzubillah. Maka harus seimbang dengan harap. Kenapa? Allah Ghafur, Maha Pengampun. Allah Rahim, Maha Penyayang. Maka dari itu, Allah menyeru kepada hamba-hambanya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ini roja, ini harapan. Jadi seimbang. Tapi tidak boleh hanya sekedar harapan saja, tanpa ada rasa takut. Nanti jadi kalangan orang-orang yang hanya berharap, yang mengatakan dosa apapun, maksiat apapun, nggak apa-apa. Yang penting dia tetap ada harapan dalam dirinya, yang pada akhirnya dia tetap menjalankan perbuatan dosa dengan mengatakan, Allah kan Maha Pengampun Ustaz, nggak apa-apa dong. Ini nggak bisa, maka harus seimbang. Cinta, harap, dan takut harus seimbang pada diri seorang hamba agar ibadah yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan syariat agama. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sungguhnya azab Tuhanmu adalah yang harus ditakuti. Alamat ini yang diperintahkan. Ketika beribadah, harus ada rasa cinta, harus ada rasa takut, dan harus ada rasa harap. Agar seimbang. Ya, agar seimbang. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang Asiyah, istri Fir'aun. Yang beriman, yang mana Asiyah tersebut adalah wanita yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mana ia meminta kepada Allah rumah di surga. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 11, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Rabbku, ibni li, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ini hamba yang beriman. Dia masih meminta surga. Sehingga ini bantahan kepada orang-orang yang mengaku iman itu, orang yang beriman itu kalau beribadah nggak boleh minta surga. Nggak boleh takut neraka. Dia harus hanya sekedar cinta. Ini keliru. Jalan orang-orang yang beriman justru mereka minta surga, meminta perlindungan dari siksa api neraka, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sifat yang keempat yang dimiliki hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman adalah sikap pertengahan dalam membelanjakan harta. Dia diberikan harta oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Hamba yang beriman, dia tahu cara membelanjakannya, yaitu apa? Tengah-tengah. Tidak boros dan tidak juga pelit. Sebagaimana dalam ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dalam arti tidak boros dan tidak pula pelit. Karena ada sebagian orang ya hanya memilih salah satunya. Kalau tidak boros banget, yang pada akhirnya untuk memenuhi segala macam keinginan dan hawa nafsunya, dia harus berhutang. Dia harus berhutang. Karena saking borosnya, gaji tiap bulan yang seharusnya tatkala dia manage dengan baik cukup untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, tidak cukup. Seakan-akan mengatakan, kebutuhan saya ini besar Ustaz. Padahal itu disebabkan karena hawa nafsunya, keinginannya, yang mendorongnya untuk banyak mengeluarkan harta yang pada akhirnya tidak
tidak cukup. Akan tapi hamba yang beriman bukan hanya sekedar itu, namun juga tidak kikir. Karena ada sebagian orang yang saking pelitnya, bahkan dia pelit untuk dirinya sendiri. Ya, dia punya uang, akan tapi tidak dia belanjakan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Akhirnya dia sengsara. Ya, padahal dia mampu misalkan beli baju bagus. Ya, beli baju bagus, akan tapi bajunya penuh dengan sobekan-sobekan, warnanya mungkin sudah kusam. Ini bukan yang dibenarkan dalam Islam. Bukan hanya sekedar mengatakan saya ingin tawadhu, Ustaz. Jangan, itu malah tidak tepat. Ya. Bahkan dalam Islam kita diperintahkan untuk menampakkan salah satu atau sebagian daripada nikmat Allah Ta'ala yang diberikan. Bukan berarti kita harus sombong. Kita belanjakan harta kita dalam hal-hal kebaikan. Maka dari itu yang benar adalah sikap pertengahan. Membeli sesuai dengan kebutuhan. Oh, pakaian saya sudah rusak. Ya sudah, saya beli pakaian baru sesuai dengan kebutuhan. Boleh yang bagus, boleh. Ya. Selama sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula bagi anak dan istri. Ada sebagian saking pelitnya buat belanja tiap bulan hanya diberikan sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Ketika melihat hidangan yang dapat, kok cuma ini? Baru dia protes, padahal bulanan yang diberikan kepada istrinya sangat sedikit. Padahal uang yang dia miliki banyak. Ya. Bagi anak-anaknya sangat kasihan. Sekali-kali belikan mainan yang bermanfaat. Biarkan dia merasakan nuansa kekanak-kanakannya yang masih suka bermain, tapi berikan mainan yang bermanfaat. Jangan terlalu pelit. Dan begitu pula jangan terlalu boros. Hamba-hamba yang beriman pertengahan. Ya. Bahkan mereka masih bisa menyisihkan hartanya untuk ditabung di akhirat kelak. Investasi akhirat. Dia tunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya. Ternyata masih bisa menyisihkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedekahkan untuk masjid. Dia sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir miskin. Dia sedekahkan untuk agama, untuk dakwah. Dia sedekahkan untuk pembangunan sekolah, pesantren. Semuanya dia sedekahkan untuk agama. Karena bagusnya dia memanage keuangannya, pertengahan, kewajiban ditunaikan, dia lanjutkan dengan hal-hal yang dianjurkan di dalam agama Islam. Inilah sifat hamba Allah Ta'ala yang beriman. Pertengahan dalam membelanjakan harta sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu menjadi tercela dan penyesalan. Dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti boros, ya, akan tapi juga tidak terlalu pelit. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang dikatakan para ulama hadisnya dhaif, akan tapi memiliki makna yang benar. Min fiqhir rajul rifquhu fi ma'isyati. Di antara tanda kecerdasan seorang laki-laki, kepala keluarga adalah sikap pertengahannya dalam penghidupan atau dalam membelanjakan hartanya. Dia tahu kapan dia harus berikan kebutuhan istrinya. Dia tahu kapan dia harus membelanjakan atau memberikan hadiah bagi istrinya, pakaian baru atau perhiasan baru kepada istrinya. Dia tahu kapan harus membelanjakan mainan-mainan bagi anak-anaknya agar dia terhibur, agar dia termotivasi. Dia tahu kapan harus untuk mengeluarkan pendidikan, kapan harus mengajak mereka jalan-jalan misalkan, menikmati pemandangan-pemandangan yang Allah ciptakan. Dia tahu itu semua. Kenapa? Karena sikap pertengahannya dan rasa syukurnya terhadap pemberian Allah Ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Nah, baik, inilah yang dimaksud bahwa orang yang beriman adalah senantiasa pertengahan dalam membelanjakan harta. Kemudian sifat yang kelima, ikhwatal iman, ini yang penting, adalah mentauhidkan Allah, menaati perintah dan menjauhi larangan. Mentauhidkan Allah, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana pada ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Yaitu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah Ta'ala. Dalam arti tidak melakukan perbuatan syirik. Baik itu syirik kecil ataupun syirik besar.
Syirik besar yang bisa menghapus semua amal ibadah seorang hamba tatkala dia berdoa dan meminta kepada selain Allah Ta'ala. Namun bukan hanya itu saja. Namun juga syirik kecil, yaitu tatkala dia melakukan ibadah, dia berharap agar ibadahnya dilihat oleh manusia, bukan Allah. Tatkala dia meminta ganjaran, dia berharap ganjaran dari manusia, bukan Allah. Ini juga syirik. Walaupun tidak sampai syirik besar, syirik kecil. Namun juga termasuk yang harus dihindari oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Dia harus bertauhid dalam ibadahnya, ikhlas dalam ibadahnya, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Disebutkan dalam ayat ini, tidak membunuh dan tidak berbuat zina. Ya, dan berbuat zina. Mengapa? Karena tatkala perbuatan-perbuatan dosa tersebut dilakukan, ya, yalqa athama, kelak dia akan mendapatkan balasan atas dosanya. Apa balasannya? Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat untuknya, wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal dalam azab tersebut dalam keadaan terhina. Baik. Ikhwatal iman, jika yang dimaksud di sini adalah kesyirikan besar, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia mati dalam kondisi melakukan kesyirikan dan itu adalah kesyirikan yang besar. Yang mana Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik besar. Yang mana dia menyembah kepada selain Allah, mati dalam kondisi demikian, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Akan tapi tatkala dia bertauhid, kemudian memiliki beberapa dosa, misalkan membunuh atau berzina, ya, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan masuk neraka. Kalau seandainya Allah berkeinginan, dia akan masuk ke dalam neraka dengan kurun waktu yang lama. Itu yang dimaksud dengan wa yakhlud fihi. Dia kekal, maksudnya bukan kekal selama-lamanya, tetapi ini menurut pendapat yang wallahu alam lebih dekat pada kebenaran, dia akan bertempat tinggal di dalam dengan kurun waktu yang sangat lama. Ya, dalam kondisi terhina, selama kuncinya masih ada tauhid di dalam dirinya. Hanya saja hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Dan ini hanya sebagian contoh. Mungkin masih banyak dosa-dosa yang lainnya yang tentunya hamba yang beriman tidak mungkin akan melakukannya. Akan tetapi, ada kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa, besar maupun kecil. Ada kabar gembira bagi mereka. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-70 dan 71. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, mereka sesungguhnya telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ada faedah ikhwatal iman yang bisa kita ambil dari kedua ayat di atas, bahwa ampunan atas dosa itu dua. Ampunan atas dosa itu dua. Tatkala kita berdosa, kemudian kita kembali kepada Allah, kita memohon ampun, ya, beristighfar, maka kita akan mendapatkan dua ampunan. Yang pertama apa? Al-mahu, yang artinya Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan dengan kebajikan, maka ia akan menghapusnya. Kalau kita berbuat dosa, kita ikut, dan itu dosa-dosa kecil, kita ikuti dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus dosa kecil kita. Adapun jika itu dosa-dosa besar, maka kita akan terhapus dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Dalam arti, ampunan Allah Ta'ala dari permohonan ampun kita kepadanya adalah dengan dihapus. Dengan dihapus segala dosa. Yang kedua adalah jenis atau bentuk pengampunan Allah, at-tabdil, yaitu pengganti dosa. Dalam arti dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, kemudian kita bertaubat darinya, bersungguh-sungguh dengan taubat yang nasuha, Allah akan ganti dengan amal kebaikan. Masya Allah.
Tadi disebutkan ayat ke-70, illa man taba wa amana wa amila salihah. Orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman, memperbagus imannya, memperkuat imannya, kemudian berusaha mengerjakan amal soleh. Apa yang terjadi? Maka kejahatan yang dulu pernah ia lakukan, Allah ganti dengan kebajikan, dengan pahala. Ini diantara kabar gembira. Jadi tatkala seorang hamba pernah melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, berusaha memperkuat imannya, berusaha untuk senantiasa beramal soleh, dia akan mendapatkan dua bentuk ampunan. Satu, dihapus dosa. Dua, dosa-dosanya dulu akan Allah ganti dengan kebaikan dan pahala. Baik, yang berikutnya ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman enggan menghadiri acara maksiat. Sebagaimana ditunjukkan pada ayat yang ke-72. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dan mereka menjaga kehormatan dirinya. Baik, pada lafadz walladzina la yashhaduna zur dan orang-orang yang tidak menyaksikan zur, di sini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan, dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan zur. Ada yang mengatakan di situ adalah persaksian palsu, ada yang mengatakan kesyirikan, ada yang mengatakan acara-acara atau permainan-permainan di masa jahiliyah, ada yang mengatakan kedustaan, ada yang mengatakan acara-acara kemaksiatan, ya. Ada mengatakan majelis-majelis khianat dan semisalnya. Akan tetapi kalau kita lihat betul-betul, maka di antara tafsir tersebut, makna tersebut tidak berbeda jauh. Sehingga orang-orang yang beriman ini bagaimana? Orang-orang beriman ini tidak akan menghadiri perayaan kesyirikan, menghadiri perayaan kekufuran yang diadakan oleh orang-orang kafir, seperti acara tahun baru, Valentine, dan lain sebagainya. Atau menghadiri perbuatan-perbuatan acara-acara maksiat yang berisikan dusta, pengkhianatan, persaksian palsu, ya. Atau tidak juga menghadiri acara-acara yang dimurkai Allah Ta'ala dan semisalnya. Ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika diajak untuk mengikuti perayaan-perayaan yang mengandung kemaksiatan, maka dia tidak akan pernah menghadirinya. Kenapa? Karena dia ingin senantiasa menjaga kemurnian dan kesucian keimanannya. Ingat, manusia itu lemah di hadapan segala macam kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu, jiwa itu senantiasa condong kepada keburukan. Kalau seandainya kita dekat dengan keburukan, akan sangat mudah bagi seseorang untuk tergelincir di dalamnya. Maka orang yang beriman menjauh, bukan mendatangi, menjauh. Dia menyelamatkan dirinya, jauh dari segala macam dosa dan maksiat. Dan kalaupun disebutkan dalam ayat ini, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau seandainya tidak sengaja ketemu, berpapasan dengan acara tersebut, dengan perayaan tersebut, dengan orang-orang yang mengajaknya, mereka apa yang mereka lakukan? Marru kirama. Mereka akan berlalu dan melewatinya, yaitu berjalan dengan penuh kebijakan, ya. Ada yang mengatakan berpaling dan mereka melampauinya. Dalam arti gini, kesimpulannya ikhwatal iman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman itu tidak akan pernah mengikuti perayaan acara yang mengandung kedustaan, pengkhianatan, maksiat, kesyirikan, kekufuran, dan segala macam kemungkaran yang tentunya Allah benci. Akan tetapi tatkala tanpa sengaja ketemu, berpapasan dengan hal-hal tersebut, marru kirama, mereka akan melewatinya dengan sikap tenang sebagaimana sifat pertama, dengan kelemah lembutan, dengan bijak, tanpa harus membuat kerusakan. Yang penting mereka menjauhinya dengan baik. Kalau bisa dinasihati, ya, jika tidak, ya sudah, tinggalkan dengan sikap yang bijak. Itulah sifat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Kemudian yang ketujuh, ikhwatal iman, orang yang beriman tidak akan pernah buta dan tuli terhadap peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-73, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana.
Dan orang-orang yang beriman ini apabila dia diberikan peringatan dari ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidaklah menghadapinya dengan orang-orang sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Karena ada sebagian di antara hamba-hamba Allah tuh yang seperti itu. Mengakunya beriman, mengakunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengakunya berusaha menjalankan syariat agama. Akan tapi tatkala dikasih tahu, oh ini perintahnya, kalau berpakaiannya seperti ini, kalau ingin menjalankan syariat, pura-pura tuli. Atau mungkin mengambil pendapat lain untuk membantah itu semua, membantah dalil. Dorongannya apa? Hawa nafsu. Atau mungkin pura-pura buta tidak pernah melihat. Ada sebagian yang seperti itu. Maka dari itu kajian-kajian yang lebih disukai itu seringkali dengan permasalahan adab pernikahan yang sifatnya adalah amah, yang disukai oleh kebanyakan orang. Tapi kalau berbicara tentang halal haram, tauhid, kesyirikan, nah ini seringkali dijauhi. Kenapa? Khawatir kebiasaan lamanya tidak bisa lagi dilakukan. Nah pada saat itu pura-pura buta dan pura-pura tuli. Ini bukan hamba Allah Ta'ala yang beriman. Yang sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Hamba yang beriman. Walaupun itu merupakan kebiasaannya. Tatkala dihadapkan bahwasanya itu larangan, maka dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan. Dia akan lebih memilih Allah dan Rasulnya. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Maka dari itu tatkala mereka diberikan peringatan, mereka akan beriman, mengerjakannya sesuai dengan ketentuan syariat agama. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memberi hukum sebagai pembawa risalah Islam, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya, melarang perkara-perkara yang mungkar, maka orang-orang beriman ini akan menjawab, kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah orang tidak akan pernah tuli. Ada sebagian orang-orang yang seperti itu. Ada sisi kekhawatiran kalau datang ke kajian-kajian yang bahasnya halal haram. Dia khawatir gaji yang selama ini dapatkan akan hilang. Kenapa? Ada isu bahwanya ini haram. Maka dia enggan untuk mendatangi kajian hal haram. Ini seakan-akan buta dan tuli terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hamba yang beriman justru dia mengejar, mencari tahu. Apakah sudah betul pekerjaan saya selama ini? Apakah sudah betul penghasilan saya selama ini? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat agama ataukah tidak? Dia terus berusaha untuk itu. Ini ikhwatal iman yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Ibadur Rahman adalah yang senantiasa meminta anugerah istri dan anak sebagai penyejuk mata. Dan di sini adalah sebagaimana disebutkan pada ayat yang ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Kata menyenangkan hati tentunya bukan hanya dilihat dari tampangnya saja. Sebagian orang, laki-laki terutama, tatkala ingin mencari pasangan hidup, dia hanya terlalu fokus dengan kecantikan dan rupa yang dimiliki oleh seorang wanita. Yang mana hal tersebut bisa membutakannya dari hal-hal yang jauh lebih penting yang harus dia perhatikan, yaitu pada agama dan akhlaknya. Maka yang dimaksud dengan menenangkan hati ini adalah yang cantik, bukan hanya pada rupa, namun akhlak dan agamanya. Di antara ketiga ini, cantik, rupa, agama, dan akhlak, mana yang lebih bisa mempertahankan kenyamanan hati? Tentunya agama dan akhlak. Kecantikan agama dan akhlak itu lebih melanggengkan sebuah hubungan rumah tangga. Iya, berbeda dengan kecantikan. Ada sebagian orang yang hanya tergiur dengan kecantikannya. Akhlaknya na'udzubillah, agamanya na'udzubillah. Yang pada akhirnya dia hanya menikmati kecantikannya hanya pada perayaan pernikahan saja. Malam pertama sudah mulai kelihatan keburukan-keburukannya. Pembangkangannya terhadap suami. Hari pertama dilewati sudah mulai dengan pecahan piring. Hari kedua cacian-cacian.
Suara yang diangkat lebih keras dibandingkan suami. Yang pada akhirnya hilang kecantikannya. Secantik apapun dia, apakah dia adalah ratunya seluruh dunia, sama tidak akan berfaedah. Tapi kalau seandainya kecantikan itu keluar dari agama dan akhlaknya, walaupun wajahnya biasa-biasa saja, dan dia melihat itu, kecantikan yang ada pada agama dan akhlaknya, itu yang akan membuat hatinya sejuk. Inilah yang dimaksud pada ayat ini. Ya, di orang-orang beriman, tatkala dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia meminta agar diberikan istri-istri yang memberikan kesejukan pada hati. Begitu pula keturunan-keturunan yang memberikan kesejukan pada hati. Dengan apa? Dengan akhlak-akhlak mereka. Agama yang mereka miliki kuat. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tahu bagaimana cara bertaubat darinya. Mereka akan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Terjadi permasalahan dalam rumah tangga, istri tidak akan pernah mengangkat suaranya. Cara dia menegur suami pun dengan cara yang baik. Kita akui, suami itu bisa salah. Namun terkadang kalau seandainya suami salah, dihadapi dengan bentakan istri, apakah suami akan mengaku salah? Pada umumnya bagaimana? Dia akan semakin marah. Akhirnya terjadilah pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga. Tapi kalau istri yang beriman dan akhlaknya mulia, suaminya salah, dia tahu cara bagaimana menegur suaminya dengan cara yang baik. Suami datang dengan segala macam kesalahan yang dia lakukan, istrinya tetap memberikan pelayanan. Seakan-akan tidak ada masalah sedikit pun. Silakan Mas, ini hidangannya, air panas atau air hangat sudah disediakan, silahkan mandi. Ya, kemudian setelah suami kenyang, perut kenyang, ya, kondisi segar, atau mungkin si istri memijat suami, setelah nyaman semuanya baru disampaikan. Mas tadi melakukan ini dan ini apa tidak? Saya sebagai seorang istri tentunya karena sayang dan seterusnya. Dengan kelemah lembutan. Dari situ suami sadar apa tidak? Insya Allah akan sadar. Tapi kalau baru masuk pintu, kaki yang baru masuk baru setengahnya, belum 2 kaki. Sudah teriakan, nah ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Itu yang dimaksud. Yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman dari istri, pasangan hidup, dan anak-anak adalah yang menyejukkan hati yang hanya bisa ditemukan pada agama yang baik dan akhlak yang baik. Itulah yang dimaksud qurrata a'yun. Bukan hanya pada rupa. Betapa banyak orang-orang yang rupanya menawan, akan tapi justru banyak menyakiti hati orang-orang. Baik. Inilah ikhwatal iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat atau sikap-sikap yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang jika kita simpulkan ada beberapa. Yang pertama, mereka yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mereka yang senantiasa meminta dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Mereka yang senantiasa memenuhi panggilan Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka yang tidak menghadiri dan menjauhi segala macam acara-acara yang mengandung dosa dan maksiat. Mereka yang memiliki sifat tenang dan lemah lembut, rajin sholat malam, tidak boros dan tidak pelit, ya, dan senantiasa memohon atau berdoa kepada Allah Ta'ala agar pasangan hidup mereka, anak-anak mereka dijadikan sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata. Tatkala mereka bisa memiliki itu semua, mereka lakukan, mereka aplikasikan, mereka wujudkan dalam kehidupan mereka, maka Allah Ta'ala akan memberikan mereka balasan. Disebutkan pada ayat 75 dan 76. Ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat mantap dan tempat kediaman. Maka balasan tersebut ada beberapa yang disebutkan pada ayat ini. Yang pertama, ghurfah. Yang dimaksud ghurfah adalah surga. Dia akan diberikan Allah Ta'ala sebuah atau diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu penduduk surga. Ya. Kemudian dengan kesabaran mereka, mereka akan mendapatkan tahiyyah wassalama. Maksudnya apa? Mereka akan mendapatkan penghormatan dan pemuliaan, yang mana malaikat-malaikat akan menemui mereka dari segala pintu di surga, dan mereka pun berkata, salamun alaikum bima sabartum. Diberikan keselamatan, penyambutan,
Yang menyambut adalah para malaikat. Mungkin agak sedikit terbayang oleh kita bagaimana kondisi, namun tidak akan pernah bisa membayang. Kita tidak bisa akan pernah membayangkannya. Kenikmatan yang amat luar biasa yang Allah siapkan dan sediakan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan di atas keimanan dan ketakwaan. Kemudian, apakah kenikmatan tersebut sementara? Tidak. Bukan hanya sekedar masuk surga. Bukan hanya sekedar diberikan penyambutan. Kenikmatan-kenikmatan tersebut akan mereka rasakan selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak terbatas. Kita punya sepeda motor yang bagus, mobil yang bagus, apakah bisa kita nikmati terus-menerus? Tidak. Bersifat sementara. Kenyamanan mobil hanya mungkin dipakai 1 tahun mungkin. Setelahnya mungkin sudah mulai ada yang rusak-rusak, ada yang harus diganti, performanya sudah mulai berkurang. Itu dunia, namanya juga dunia yang fana. Tapi kalau kenikmatan di surga, selama-lamanya kita akan merasakan segala macam kenikmatan yang amat luar biasa. Ya, itu hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Ya. Dan tentunya setelah kita membaca ini semua, mengetahui ini semua, mari coba. Terkadang mungkin bisa kita list sifat-sifat hamba Allah Ta'ala yang beriman. Kemudian kita aplikasikan, apakah ada di antara sifat ini yang sudah saya miliki? Ataukah justru saya tidak memiliki sama sekali? Dan saya akan berusaha untuk memilikinya dan bersikap dengannya. Karena kita juga ingin mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala berupa surga dan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, baik, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bid'ah termasuk acara kemungkaran? Apakah bid'ah termasuk acara kemungkaran? Baik, sudah Bu? Jawabannya, kita runtut terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan bid'ah yang sering kali didengar? Bid'ah, dan bid'ah. Apa itu bid'ah? Baik, bid'ah itu adalah perkara yang baru. Ritual, amalan yang baru. Nah, jika dia bukan bagian daripada agama, maka dipersilahkan. Itu secara bahasa, perkara-perkara yang baru. Handphone, kamera, video, dan segala macam teknologi yang ada, itu perkara yang bid'ah. Namun bukan bagian daripada agama. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Yang mana segala macam yang ada di muka bumi ini pada dasarnya hukum asalnya adalah boleh. Maka silahkan. Nah, yang jadi masalah adalah jika dia berhubungan dengan agama. Bid'ah yang berhubungan dengan agama. Perkara-perkara yang baru yang berhubungan dengan agama. Maka tatkala itu berkaitan dengan agama, maka akan terkena semua larangan-larangan dan ancaman yang ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Contoh, namanya sama, sholat. Tapi sholatnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah ditemukan dalam syariat. Namanya sama, puasa. Tapi puasanya nggak pernah dicontohkan. Namanya sama, berzikir atau bersolawat. Akan tapi zikir dan sholatnya tidak pernah dicontohkan. Padahal ini bagian daripada ibadah. Maka ini yang disebut dengan bid'ah. Jadi perlu difahami baik-baik. Jadi ketika perkara yang baru itu berhubungan dengan agama, maka di sini mainnya adalah dalil. Ada dalilnya ataukah tidak? Jika tidak ada dalilnya baru disebut dengan bid'ah. Akan tapi kalau bid'ahnya dalam perkara dunia, perkara-perkara yang baru yang tidak pernah ditemukan di masa Nabi SAW ada saat ini, dan itu perkara dunia, maka silahkan. Dan Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia. Namun kalau perkara agama, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini banyak sekali dalil-dalil dan dampak-dampak buruk di balik perbuatan bid'ah. Tidak akan diterima ibadahnya, sia-sia,
pada hari kiamat kelak dia tidak akan tidak mendapatkan apa-apa, dan dia akan tertolak dari telaga Nabi SAW, diusir dari telaga Nabi SAW. Padahal itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, jika memang ada perayaan yang berkaitan dengan perayaan agama, ada sebuah perayaan berkaitan dengan perayaan agama, kemudian perayaan agama tersebut dari Al-Quran tidak ada dalilnya, dari hadis tidak ada dalilnya, para sahabat tidak pernah melakukannya, maka ini adalah salah satu yang harus kita hindari. Termasuk di antara ciri-ciri hamba Allah Ta'ala yang beriman, tidak menghadiri perayaan-perayaan yang mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala. Di antara mengandung maksiat adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan. Itu termasuk maksiat pada dasarnya. Walaupun namanya ibadah, kita jangan tertipu, terbuai dengan nama, tapi hakikatnya tidak pernah dicontohkan. Seperti yang pernah saya atau sering saya sampaikan di majelis-majelis, niat baik itu tidak pernah atau tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan. Ibu-ibu punya mobil, anak ibu ingin menunjukkan cinta kepada ibu dengan cara mengukir menggunakan paku berkarat di mobil ibu. Tulisannya, saya cinta mama, saya cinta bunda. Diukir dengan paku berkarat di mobil yang barusan dibeli. Baik, tujuannya anak ini apa? Baik, ingin menunjukkan cinta. Tapi apakah ketulusan hati tersebut bisa dibenarkan? Bisa membenarkan cara yang dilakukan? Tidak. Apakah ibu ridho? Tidak. Dan ini bagian daripada pelanggaran. Bukan seperti itu nak cara menunjukkan cinta. Begini loh caranya. Ini pelanggaran, ini nggak boleh ya. Kita sendiri sadar. Maka sama halnya dalam masalah ibadah. Allah tidak perintahkan, kita kerjakan. Ya ini pelanggaran seperti itu. Ini maksiat. Ya. Maka dari itu Allah Ta'ala menyindir dalam Al-Quran. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din malam ya'zan bihillah. Apakah mereka ini punya Tuhan-Tuhan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah, yang membuat syariat baru yang tidak pernah Allah izinkan? Allah sindir itu. Ini Allah nggak pernah perintahkan kok dia mengerjakannya. Apakah dia punya serikat-serikat lain? Nah, seperti itu. Sehingga kalau ada perayaan-perayaan kemudian dikaitkan dengan agama, dinamakan ibadah, ritual agama, tidak pernah ada contohnya, dalilnya, maka ini di antara perayaan yang harus kita hindari. Dan itu di antara sifat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, menghindari perayaan yang mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, silakan yang lainnya. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pertanyaannya sama, serupa, tapi saya mohon penjelasan yang lebih lengkap. Karena di sini kita suka datang ke suatu tempat yang mana kita tidak tahu dalam rumah itu dia mengadakan hal-hal kebidaatan, misalnya tahlilan gitu. Tapi kita nggak tahu kalau yang punya rumah mau mengadakan itu. Dan kita sudah di dalam situ, Ustaz. Dan ini kan menurut sifat nomor 7, kita meninggalkan tempat itu dengan bijaksana. Ini bagaimana Ustaz? Apakah kita apa yang kita lakukan di sini? Kita minggir jadinya Ustaz, minggir ke belakang dulu gitu kan? Tapi kita tetap mendengar itu semuanya. Apakah kita harus meninggalkan tempat itu atau karena kita juga harus menghormati yang punya rumah, atau kita bisa minggir begitu aja Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Apa yang disampaikan itu pernah saya alami dan banyak di antara saudara-saudara kita pun mengalaminya. Kita diundang ke sebuah acara dan kita tidak mengetahui apa sih acara-acara yang ada di dalamnya. Yang hanya kita tahu, oh ini acara syukuran. Ya, sebagai mungkin baru pindahan rumah, dia ingin bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, dia buatlah sebuah acara. Dan ternyata ada beberapa praktek-praktek di dalamnya yang tidak sesuai dengan syariat agama. Bagaimana sikap kita? Amalkan apa yang disampaikan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ini yang menceritakan tentang sifat-sifat hamba Allah Taala yang beriman. Marru kirama. Mereka berusaha dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tanpa harus menyinggung. Kita bisa menolak dengan tanpa harus menyinggung. Kita bisa
pamitan tanpa harus menyinggung. Ya, misalkan setelah mendengar itu semua, baru kita meminta izin, mohon maaf, saya ada keperluan. Secara umum keperluan apa saja sih itu? Tanpa harus berbohong. Saya ada keperluan, saya mohon pamit. Jazakumullah khairan, sudah diundang. Selesai. Entah nanti ada pembicaraan-pembicaraan di belakang, itu biarkan saja. Untuk senantiasa istiqamah di atas agama ini tidaklah mudah. Nabi menggambarkan ibarat seseorang yang memegang bara api. Mau istiqamah itu ibarat memegang bara api. Panas. Tapi ya gitulah ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Jadi kita bisa menolak, apalagi kalau kita sudah tahu ya, diundang, kita langsung menyampaikan, mohon maaf Pak, ulun kada bisa hadir. Saya tidak bisa hadir. Ketika ditanya, kalau seandainya tidak ditanya, alhamdulillah. Cukup tahu saya tidak bisa hadir. Tapi kalau ditanya kenapa, yang kita sampaikan. Kita sampaikan berdasarkan ilmu yang saya dapatkan. Ini tidak ada contohnya di dalam agama Islam. Mohon maaf Pak. Ya, sebagaimana ada sebagian orang yang memiliki keyakinan tertentu, keyakinan saya tidak mengamalkan acara tersebut. Mungkin ya nanti akan ada pembicaraan, itu memang salah satu ujiannya. Tapi kita harus sabar, yakin pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Akan tapi jika berkaitan dengan acara-acara yang dianjurkan, apalagi gotong royong, bersih-bersih, kita harus jadi nomor satu, harus seimbang. Jangan hanya sekedar tidak mau datang, ketika diundang baru tahu langsung kita kabur dengan cara-cara yang tidak baik. Ketika ada acara-acara gotong royong atau membantu acara pernikahan dan semisalnya yang jelas-jelas ada syariatnya, kita juga tidak hadir. Ini akan semakin memperparah. Itu kurang bersosial, sombong dan segala macam. Tapi kita harus seimbang. Ketika misalkan pernikahan, wah, kita harus datang, berikan bantuan. Pak, ini ada sedikit yang bisa saya bantu. Besok, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Ketika ada yang pasang tenda, kita ikut bantu, dan semisalnya. Ya. Setelah itu, ya sudah, kita selesai membantu. Apakah nanti ada macam-macam, kita tidak ikut-ikutan hal tersebut. Yang jelas ketika itu bagian dari perayaan yang diperbolehkan, maka kita harus menjadi nomor satu. Seimbang jadinya. Maka kita bisa menolak, menghindar, melewati tanpa harus menyakiti, tanpa harus menyinggungnya. Dengan kelemah lembutan, senyuman, dan kata-kata yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini di pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, enggak di ini ya. Saya mau tanya, mengenai sholat gaib, apa aja kriteria kita bisa mengadakan sholat gaib? Apakah kalau setiap ada orang meninggal, terus karena kita jauh, terus kita selalu mengadakan sholat gaib, atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik. Berkaitan dengan sholat gaib, sepanjang ilmu yang saya dapatkan, ya, itu bisa dilakukan jika seandainya orang yang meninggal dunia tersebut belum ada yang menyolatkannya, maka kita lakukan hal tersebut. Ini sepanjang yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya sudah ada menyolatkannya, maka mungkin kita doakan. Kita doakan kebaikan-kebaikan bagi orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Dan insya Allah itu akan sampai kepada mereka tatkala kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka. Wallahu ta'ala bishawab. Itu sepanjang yang saya tahu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, silakan yang lainnya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emma, ya, apakah betul itu proses kehamilan Bunda Maryam untuk melahirkan Nabi Isa itu hanya dalam beberapa malam saja, Ustaz? Kami ingin jabarannya. Jazakallahu khair. Maksudnya proses kehamilan Bunda Maryam untuk melahirkan Nabi Isa itu hanya dalam tempo beberapa hari saja, berapa malam. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, saya tidak tahu rincian kisahnya bagaimana, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Silakan yang lain. Demikian ya Ustaz.
Ada yang lain? Ustadz nanya kalau meneruskan pertanyaan yang tadi tentang sholat gaib Ya. itu, di sini banyak sekali yang suka mengundang pada saat ada kematian di mana, terus dia undang-undang buat sholat gaib itu, gimana hukumnya kalau kita datang atau datang tidak sholat, gimana seperti itu Ustadz. Sama satu lagi untuk hukum orang yang meninggal misalnya mengadakan tahlilan, terus itu teman dekat gitu, jadi kitanya udah minta maaf nggak datang gitu, tapi kita ngirim makanan, apakah itu termasuk hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang Ustaz? Baik, wa jazakumullah khairan. Terkait dengan masalah sholat gaib tadi ya, seperti kita katakan, memang di sini saya sudah beberapa tulisan saya buka, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, bahkan ada yang memberikan perincian. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah mereka yang memberikan perincian, tatkala mayit tersebut sudah disolati, maka tidak perlu lagi dilakukan sholat gaib. Ya, karena kewajiban sholat telah gugur ya bagi jenazah tersebut. Sementara yang belum disolati dan kita tahu dan itu belum disolati, maka barulah kita laksanakan sholat gaib. Maka wallahu ta'ala shawab, ya mungkin kita lebih berhati-hatilah dalam hal ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau seandainya tujuan daripada sholat gaib tersebut adalah ingin mendoakan kepada mayit jenazah yang sudah dikuburkan, yang dan sudah disolatkan, maka kita doakan seperti yang kita katakan tadi. Kita doakan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Adapun apakah kita mengikuti undangan tersebut, maka sama halnya dengan apa yang kita telah jawab tadi, berkaitan dengan acara-acara yang mana kita diundang untuk menghadirinya, maka kita berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Jangan sampai ketidaknyamanan kita itu akan membuat kita kerepotan tatkala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa? Nggak nyaman Ustaz, nggak enak sama fulan dan fulan. Nah, jangan. Mungkin di awal-awal kita akan hadapi itu, dapati itu. Namun berjalan waktu orang-orang pun akan paham. Seperti beberapa jamaah yang bercerita, di awal-awal dia sering diundang untuk acara-acara yang memang pada dasarnya tidak ditemukan syariatnya. Dia menolak, mungkin sempat ada pembicaraan, namun dengan berjalannya waktu dia bisa bersosial, tatkala ada kegiatan dia ikut, akhirnya nyaman, enak. Ketika ada acara tersebut dia tidak diundang, tapi ketika ada acara seperti pernikahan dia diundang. Dalam arti orang-orang paham dengan kondisinya, memaklumi dan memahami apa yang diyakininya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita berusaha dengan kapasitas ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaan kedua mohon diulangi, Bu. Oh, memberi makanan. Begini. Jika itu di luar daripada ritual atau amal kegiatan tersebut, maka diperbolehkan. Akan tetapi jika masih bagian daripada itu, khawatir kita melakukan bentuk ta'awun, tolong-menolong di atas kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti yang seringkali terjadi, ya masalah yang seperti Ibu ceritakan. Maka kalau mungkin kita ingin berikan bantuan, kalau bisa setelah itu semua, baru kita berikan bantuan kepada keluarga-keluarga tersebut. Dan kalau bisa untuk menyiasati, kita lakukan terus-menerus, tidak hanya pada saat momen-momen tersebut. Jadi seakan-akan kita akan lebih terlihat itu sebuah penghindaran. Tapi kalau seandainya sering kita lakukan memberikan hadiah, maka insya Allah tidak masalah. Intinya di sini bagaimana kita tetap berusaha bersosial dengan baik tanpa harus menjerumuskan kepada maksiat. Itulah di antara ujian, cobaan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang berusaha istiqamah di atas agama Islam. Dan perjuangan kita tidak seberapa sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW dan para sahabatnya. Mungkin sebatas kita jadi omongan, kita mungkin dijauhi,
tapi tidak sebagaimana dialami oleh para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tetap berusaha. Kita boleh menolak namun dengan cara yang baik. Kita boleh tidak ikut namun dengan cara yang baik. Di selain itu kita berikan hadiah kepadanya. Kita punya makanan kita berikan kepadanya. Pak, Bu, ini saya kirim sesuatu. Nanti tolong diterima ya. Ini atas ada acara apa nih? Oh, nggak ada acara apa-apa. Hanya saja punya kelebihan makanan, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang nggak terheran. Dia baru memberi ketika ada acara ini dan ini. Kita memberi kapanpun. Tanpa ada kaitannya dengan acara. Apakah keluarga ataukah tidak. Ini akan membuat orang semakin, Masya Allah ya akhlaknya. Dan walaupun kita tidak ingin mendapatkan pujian tersebut. Namun di situ ada sisi dakwah yang kita bisa berikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sabar dalam segala macam ujian dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, masih berkaitan dengan yang acara yang kita tidak tahu. Jadi orang dipesankan makanan, minta orderan makanan, tapi tidak tahu untuk acara tersebut. Atau misalnya ada dua pertanyaan. Jadi misalnya satu diminta orderan tahu untuk acara itu, kedua dia minta orderan tapi tidak tahu. Mana Ustaz? Tahu. Oh, dia mungkin ini Bu ya, punya restoran atau apa seperti itu ya, catering, kemudian baik. Yang pertama dia tahu untuk itu, terus terang buat acara ini apa jawabannya, apakah boleh. Kedua, ada yang order tapi tidak tahu, setelahnya baru tahu. Baik. Untuk yang pertama, maka tatkala dia sudah mengetahuinya, maka lebih baik dia berusaha untuk menolaknya. Bisa dengan alasan, mohon maaf Pak, Bu, saya tidak bisa. Saya lagi tidak bisa. Tanpa harus menjelaskan alasannya. Mungkin bisa, dalam arti gini, ketika dia merasakan, ini Bu ada pesanan, saya pesan sekian-sekian untuk acara ini. Nah, baru nanti Ibu silakan jawab, mohon maaf Bapak Ibu saya tidak bisa. Selesai. Ya kalau seandainya dia tidak tanya, alhamdulillah seperti itu. Kita berusaha menolaknya dengan cara yang baik. Karena kalau seandainya kita iyakan, ya kita termasuk bagian daripada perayaan tersebut. Khawatirnya mengurangi keberkahan penghasilan kita. Ya. Akan mengurangi keberkahan penghasilan. Berbeda dengan yang tidak tahu. Kalaupun sudah tahu setelahnya, maka ya dia tidak mengetahui sebelumnya. Mudah-mudahan itu tidak mengapa. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika dia mengetahui sebelumnya. Ya, adapun yang saya mengetahui setelahnya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Dan kalaupun dia ingin membersihkan hartanya, dia bisa bersedekah dengan harta yang dia miliki. Maka kenapa kita diperintahkan untuk bersedekah, mengeluarkan zakat? Itu dalam rangka untuk membersihkan harta kita. Siapa tahu di antara penghasilan yang kita dapatkan ada di antaranya yang mengandung sesuatu yang kotor yang makanya harus kita bersihkan, seperti itu. Intinya di sini ingat firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu diambil sebuah kaidah. Kita punya bisnis, ada orang yang datang ingin merayakan tertentu dan acaranya tidak sesuai dengan syariat agama, kita jangan menolongnya. Kita tidak bisa memberikan bantuan kepadanya. Khawatir kita termasuk ikut andil dalam hal tersebut. Ya, sebagaimana ada juga yang pernah bertanya, dia punya usaha untuk membersihkan karpet misalnya. Kemudian ada tempat-tempat yang ingin mengadakan perayaan-perayaan tertentu yang isinya maksiat, kesyirikan, kekufuran, hanya saja memerlukan karpet yang dibersihkan. Dan itu dia diminta untuk membersihkan dan dia tahu tujuan utamanya apa. Maka jangan. Khawatir kita masuk pada larangan. Tolong menolong di atas dosa dan kemaksiatan. Ya, kita ada andil di situ. Ini akan mengurangi keberkahan penghasilan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz masih menyinggung tadi Ustaz. Misalnya ada orang beli baju. Oh saya mau beli baju ini buat acara ulang tahun. Gimana Ustaz? Ya. Maka sama Bu, jawabannya sama. Ketika kita mengetahuinya, maka khawatir di situ kita ada keikutsertaan.
Ya, ini terlepas dari saya tidak berbicara tentang halal apa tidak, Ustadz. Ya, ini para ulama dalam hal ini ada yang memberikan perincian-perincian tertentu. Ada yang mengatakan ya mengurangi keberkahan, ada yang mengatakan tidak sampai merusak akad dan semisalnya. Tapi ini berbicara tentang tanggungan kita nanti. Kita ada keikutsertaan, ada ikut andil ataukah tidak dalam hal tersebut. Ya, kita tahu acaranya tidak dibenarkan, tapi kita mendukungnya dengan hal-hal yang seperti ini. Maka ya kita tinggal mempersiapkan nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram atau yang samar-samar, yang syubhat. Yang halal saja ibu-ibu sekalian, kita akan ditanya nanti di hari kiamat. Diceritakan Nabi SAW keluar rumah dalam kondisi lapar. Abu Bakar dan Umar dalam kondisi lapar. Ketemu, akhirnya dihidangkan oleh salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Diberikan hidangan. Setelah makan kenyang, kata Nabi SAW, ya, la tus'alunna an hadzal na'im. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Makanan halal. Keluar dalam kondisi lapar, dapat makanan, dimakan, kenyang, ini akan ditanya. Itu yang halal ibu sekalian, akan ditanya. Bagaimana dengan hal-hal yang tadi? Yang kita ragu-ragu, yang syubhat, apalagi yang haram. Yang halal saja terkadang kita mungkin tidak terbayang. Nanti bagaimana ya saya menjawabnya? Yang halal ini saya sudah belanjakan untuk apa saja? Ini bagaimana? Kita baru kerepotan membahas, mempertanggungjawabkan ini harta dari mana? Ya, ini apakah halal ataukah tidak? Belum lagi nanti digunakan untuk apa? Dan seterusnya. Maka terkadang sikap wara' itu dibutuhkan dalam diri seorang hamba. Ya, wara', berhati-hati dalam perkara-perkara yang bisa menjatuhkannya kepada dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita fahami. Silakan Bu. Ada. Ya. Ana ingin bertanya. Oh, ya. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz, mengenai kewaraan itu ya Ustaz ya. Ya. Dalam menjaga kewaraan kita, apakah kita bisa bertanya kepada seseorang apabila ingin memberi sesuatu kepada kita, tapi dia nggak mengatakan untuk ini gitu, tapi kita bertanya gitu. Apakah itu menyusahkan kita dalam hal ini? Mohon masukannya, jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Jika itu berkaitan dengan pemberian, Bu, sebaiknya kita tidak menanyakan hal-hal tersebut. Yang jelas kita melihat dari sisi orangnya. Kalau orangnya biografinya baik, orangnya baik, bekerja dengan cara yang baik, maka tidak perlu kita tanyakan, oh ini dapat dari mana? Ya, kamu ingin memberikan hadiah ke saya. Dari mana kamu dapatnya? Halal nggak halal atau haram nih? Itu kan justru malah membuat orang tersebut tersinggung. Mau dikasih hadiah aja repot nih. Nah, maka dalam hal ini tidak perlu kita katakan. Jadi sikap-sikap wara' itu mungkin berkaitan dengan hal-hal lain. Ya, hal-hal lain. Seperti ada dikisahkan ada salah seorang yang soleh melewati sebuah jalan. Dia dapati uangnya terjatuh. Dia kembali ke jalan yang dia lewati. Ketika dan dia menemukan uang tersebut. Tatkala dia hendak mengambil, dia khawatir kalau seandainya uang ini milik orang lain. Jangan-jangan uang saya terjatuhnya bukan di tempat ini. Dia khawatir. Jangan-jangan ada orang yang akan datang dan mengambil uang ini. Di situ dia memiliki sikap kehati-hatian. Dia khawatir kalau seandainya mengambil hak atau mengambil milik orang lain. Nah, seperti itu yang dimaksud. Kehati-hatian jatuh kepada hal-hal yang Allah haramkan. Itu sikap wara'. Ya, kehati-hatiannya jatuh kepada hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Kalau seandainya tadi seperti yang disebutkan, maka tidak perlu kita tanyakan. Bahkan contoh kayak kita beli daging ayam di pasar, ya, sapi. Kita nggak perlu tanya ke penjualnya. Pak, Bu, ini disembelih bismillah nggak? Ini cara sembelihnya gimana? Itu nggak perlu. Ya beli saja, masak sebelum makan, bismillah. Halal insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi?
Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini berkaitan mengenai wudhu. Apakah orang yang sudah di atas 60 tahun itu kan suka, misalnya kalau dia dalam keadaan sholat itu suka batal sholatnya, entah pada saat sujud atau pada saat dia duduk suka batal Ustaz, karena dia nggak bisa menahan gitu ya. Apakah bisa dapat keringanan atau dia harus mengulang wudhunya kembali? Baik. Jazakallah khairan. Wajazakallah khairan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah diperiksakan terlebih dahulu kepada ahlinya, kepada dokter misalnya. Kalau seandainya dokter mengatakan, oh ini memang tidak bisa dihindari, dalam arti dia akan terjadi seperti ini terus, maka jawabannya wudhu sekali sebelum sholat, setelah itu yang keluar dimaafkan. Namun setelah tahu bahwasanya itu adalah sebuah penyakit yang terus-menerus akan terjadi, ya. Nah, ya, maka langkah yang pertama mungkin bisa diperiksakan. Mungkin, oh Bapak ini karena faktor umur, akhirnya seperti ini. Maka secara hukum adalah cukup berwudu di pertama kali sebelum sholat, adapun yang keluar setelahnya maka itu dimaafkan dalam agama. Disebabkan karena penyakit yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini ada pertanyaan. Masalah ayat An-Nur. Surat An-Nur ini. Iya Ustaz, ini ada yang nanya Ya. masalah memakai jilbab. Mungkin apakah ada batas usia? Misalnya dia udah pupuk gitu ya, udah tua, udah nggak menopause lagi, terus dia nggak memakai jilbab. Itu bagaimana hukumnya? Tapi kita nggak tahu sebelumnya dia berjilbab atau dia di saat tua aja dia nggak berjilbab, kita kurang tahu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat penjelasan para ulama ketika membicarakan tentang ayat-ayat seputar hijab, maka itu bersifat umum. Bersifat umum. Baik bagi kalangan muda ataupun tua. Masih saja pada dasarnya mereka diperintahkan untuk tetap menggunakan hijabnya. Dalam arti, kalaupun harus membuka, itu bukan berarti membuka sampai terlihat betul auratnya. Karena mungkin ada lapisan-lapisan tertentu yang mungkin hanya dibuka bagian luarnya. Tapi kalau sampai membuka seluruh auratnya sampai terlihat aurat wanita, maka wallahu a'lam bishawab, secara keumuman seorang wanita pun tetap diperintahkan untuk menggunakan hijabnya, terlepas apakah dia tua, apalagi dia masih seorang yang masih muda gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, undangan tadi misalnya ada Ya. undangan acara yang jadi kita datang setelah tahlil, setelah misalnya acara tahlilnya itu asar, nah kita datang itu ba'da maghrib dengan tujuan kayak takziah gitu Ustaz. Tujuannya takziah, bukan untuk kita datang tahlil atau apa gitu. Datangnya Nah, setelah acara. datangnya setelah maghrib. Nah kan ada juga yang bilang katanya kita makanan tahlil aja kita nggak boleh. Nah bagaimana kalau kita datang setelah maghrib, kita disediakan makanan atau disediakan minuman gitu kan? Gimana? Itu boleh apa enggak? Baik. Yang menjadi permasalahan di sini adalah acaranya. Makanannya makan aja. Ketika misalkan Ibu di rumah, kemudian dibawakan, kata ini, oh ini makanan tahlilan lagi tadi Bu, silahkan silahkan, ya disilahkan makan saja. Jadi yang kita perlu koreksi kembali, yang perlu kita lihat kembali itu adalah acara-acara yang ada di dalamnya. Adapun seperti yang disampaikan tadi bahwa ibu datang dengan niatan untuk bertakziah karena memang dalam kondisi berkabung karena barusan meninggal oleh orang yang disayang keluarganya, dan ibu datang selepas acara tersebut, maka silakan. Dan ini masih berkaitan dengan masa-masa waktu takziah ya, yang memang itu waktu takziah, bukan bukan acara yang kesekian hari atau bukan itu, tapi mungkin masih dalam waktu-waktu takziah, maka silahkan selama tidak ada acara-acara tertentu. Dan kalaupun dihidangkan dengan makan terus, maka makan saja. Ya, yang jadi permasalahan di sini adalah keikutsertaan kita dalam perayaan tersebut. Itu yang jadi masalah. Nah, wallahu a'lam
Akan tapi kalau seandainya ini berkaitan dengan perayaan hari tertentu, bukan perayaan, acara pada hari kesekian, kalau seandainya kita datang mungkin di luar daripada itu, ya, maka ini tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus diajak, diundang terus. Dan kita akan senantiasa mencari alasan dan alasan. Namun kalau seandainya kita mungkin bisa menjelaskan dengan baik, cara yang baik, mudah-mudahan itu akan lebih dimengerti dan difahami, yang pada akhirnya kita mungkin tidak akan datang lagi. Masih banyak cara lain yang sesuai dengan syariat agama untuk kita bisa berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Chatting saya Ustaz, saya kok kurang paham. Assalamualaikum boleh kirim pertanyaan. Bagaimanakah mempertahankan niat ikhlas dalam beribadah? Karena terkadang di tengah jalan ada saja gangguan setan yang bisa menghilangkan niat ikhlas kita tersebut. Dan bagaimana memposting makanan dan tempat-tempat yang kita kunjungi di media sosial. Baik. Yang pertama, menjaga ikhlas itu perkara yang tidaklah ringan. Sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Ma'allajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati li'annahu tataqallabu 'alayya." Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk diobati melainkan perkara-perkara hati, penyakit-penyakit yang bisa merasuk ke dalam hati. Kenapa? Hati ini bisa berbolak-balik. Yang di awal ibadah kita ikhlas, hanya sekilas saja bisa muncul ketidakikhlasan. Ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan sanjungan manusia. Memang itu sebuah PR bagi kita, berat. Namun bukan berarti tatkala kita sadar beratnya membuat kita putus asa. Tidak, kita harus berperang dengan niat-niat yang tidak baik. Kita harus berjihad dengan riya. Kita lawan dengan apa? Dengan ketulusan hati. Dan dalam beribadah, usahakan yang kita harapkan adalah pujian dari Allah Ta'ala. Jadi definisi daripada ikhlas adalah yang pertama, tidak ingin dilihat kecuali hanya ingin dilihat oleh Allah. Ketika sholat, kalau masih terbesit dalam hati kita, ingin dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, langsung koreksi niat. Hanya ingin dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ingin sholat, masih ada terbesit dalam hati kita, ingin mendapatkan ganjaran dari orang-orang di sekitar kita. Misalkan ganjaran pujian, sanjungan, maka hapus segera. Dan arahkan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Ya. Dan kalau bisa, di antara bentuk melatih keikhlasan kita adalah samakan, setarakan antara kualitas ibadah kita di tengah orang banyak ataukah dalam kondisi sendirian. Kalau seandainya ibadah kita, kalau sholat sunnah di rumah, atau ibu-ibu sholat di rumah ya, cepat. Sholat isya atau sholat zuhur, asar diselesaikan dengan sekejap. Tapi kalau sudah sholat di masjid, berjamaah dengan ibu-ibu yang lainnya, Masya Allah. Sholat sunnahnya saja hampir 15 menit misalkan. Allah. Ini ada apa dengan niatnya selama ini? Maka usahakan seperti itu. Kualitas ibadah di tengah orang banyak sama dengan kualitas ibadah dalam kondisi sendirian. Tanpa ada yang melihatnya di antara manusia. Maka ini di antara melatih keikhlasan kita. Ya. Kemudian ingat tentang apa yang akan terjadi tatkala kita riya. Apa akibatnya? Apa balasannya? Kemudian juga ingat apa balasan Allah bagi orang-orang yang ikhlas. Ya, dan seterusnya. Dan ingat ya ibu-ibu sekalian, di antara dalil yang harus kita camkan betul-betul, baik-baik. Apa sih akibat buruk di balik dosa riya, tidak ikhlas? Bahwa kelak pada hari kiamat yang pertama masuk neraka, itu adalah satu, orang yang berperang di medan perang. Mungkin mengatasnamakan jihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, orang yang dermawan, yang sering menyedekahkan hartanya. Pertanyaannya, kenapa mereka pertama kali yang masuk neraka? Jawabannya, tidak ada keikhlasan dalam hati mereka. Maka setiap ibu hendak sholat, kita hendak sholat, Allahu Akbar. Ini kalau saya tidak ikhlas, saya bisa dilempar pertama kali dalam neraka. Itu diseret di atas wajah kita. Ketika kita hendak sedekah,
Ini kalau saya tidak ikhlas, ini bisa jadi sebab saya bisa masuk dalam neraka. Naudzubillah. Maka ini yang akan senantiasa mengontrol hati kita untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat, namun bukan berarti kita berputus asa dari melawan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup kiranya? Atau lagi? Bisa satu lagi, Ustaz. Baik, silakan yang terakhir. Ustaz. Hukum memberikan hadiah kepada wali kelas ketika kenaikan kelas atau ungkapan terima kasih. Baik. Berkaitan dengan hal ini, saya rasa perlu kehati-hatian. Jangan sampai masuk kepada suap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap neraka. Itu dalilnya. Kemudian ingat, ada perkataan yang harus diperhatikan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya perbuatan baik. Dalam arti, ketika dia senantiasa diperlakukan baik, dia akan condong kepada orang tersebut. Ini bisa mengarah kepada suap. Kita sering beri hadiah kepada wali kelas, akhirnya membutakan wali kelas untuk senantiasa berbuat adil, bersikap adil kepada murid-muridnya. Ini juga hati-hati. Dalam arti, ketika ingin memberi hadiah kepada wali kelas, harus berhati-hati. Jangan sampai kita justru masuk kepada suap. Ya. Baik, ini yang harus diperhatikan pertama. Nah, kalau seandainya yang seperti yang dikatakan tadi, sudah selesai, anak kita sudah naik kelas misalnya, sementara dia adalah guru atau wali kelas 7, sementara anak kita sudah kelas 9 atau mungkin kelas 8, kita hubungi wali kelas lamanya, kita berikan hadiah, maka tidak masalah. Kalau seandainya sudah lepas dari segala macam kemungkinan itu adalah suap. Ya, itu. Tapi kalau masih ada kemungkinan, masih ada hubungan-hubungan, biar dia anak kita diperhatikan terus-menerus, ini bahaya. Jangan sampai justru kita terjerumus kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tertipu dengan niat kita. Niat kita ini ternyata ada udang di balik batu, ada keinginan lain agar anak kita gini, dan ini tidak dibenarkan. Intinya suap itu, tujuan daripada suap adalah kita ingin mengambil hak orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan barakallah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan, kita praktekkan, dan semoga kita menjadi atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah taala yang beriman, yang akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di surganya nanti. Allahumma amin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.